Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jam'an Fahmi, dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa alkena dan isomernya. Subtopik ini dipelajari di kelas 11. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung, siswa dapat menamai struktur senyawa alkena dan siswa dapat menjelaskan isomer senyawa alkena. Mulai dari definisi ya, bedanya dengan alkena itu tak jenuh ya, berarti ikatan kovalennya itu tidak hanya tunggal. Jadi dia tetap terbuka. Kemudian selain tunggal ada juga ikatan rangkap dalam strukturnya. Nah, menurut aturan IUPAC, penamaannya saya bagi kali ini menjadi 4 poin. Yang pertama, penentuan rantai utama harus mengandung ikatan rangkap ya. Yang kedua, pemberian nomor urut dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian yang tiga, pemberian nama cabang sesuai dengan tata nama alkil. Dan yang terakhir, penyusunan nama lengkap strukturnya dengan membubuhi nomor ikatan rangkap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penentuan rantai utama. Rantai utamanya katanya harus mengandung ikatan rangkap. Jadi di dalam daerah homolog alkena ada ikatan rangkap 2 di sana. Jadi waktu menentukan rantai utama, kita perhatikan rantai terpanjang dan ada ikatan rangkapnya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang muncul apabila kita menentukan rantai utama dari struktur yang sama ini. Yang pertama, kita tarik garis dari kiri ke atas. Ada berapa atom C? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Bagaimana kalau kita tarik dari kiri ke kanan bawah? Ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih panjang ya yang kedua. Sementara yang ketiga bagaimana? Kalau kita tarik dari kanan bawah ke tengah atas. Ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Nah, bagaimanakah strukturnya yang benar dengan penomoran yang benar? Nah, kalau kita berlandaskan dari aturan ini harus mengandung ikatan rangkap, maka yang paling benar itu adalah yang kedua ya. Yang kedua ini sudah mengandung ikatan rangkap. Kemudian dia mengandung atom C yang paling panjang. Kemudian aturan nomor 2, pemberian nomor urut. Nah, pemberian nomor urut harus dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi tadi kita sudah menentukan ikatan rantai utamanya ya, seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita bandingkan pemberian nomor urut, ada 2 versi ya. Yang pertama dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dibilang yang paling dekat dengan ikatan rangkap, maka yang paling benar itu adalah penomoran yang kiri ya. Kemudian aturan nomor 3, pemberian nama cabang. Nama cabang masih tetap seperti pada alkana ya. Jadi disesuaikan dengan nama alkilnya. Jenis cabangnya sama, kemudian jumlahnya lebih dari 1, maka pakai awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian kalau jenis cabangnya berbeda, maka penamaannya sesuai dengan aturan abjad. Yang terakhir, penyusunan nama lengkap struktur dengan membubuhi nomor ikatan rangkap. Jadi penambahannya tata nama untuk alkena ini ya, alkena dibanding dengan alkana sebelumnya, di sini ada penambahan nomor ikatan rangkap. Jadi kalau kita namai lengkap untuk struktur yang sama ini, kita tentukan rantai utama ya. Ini rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain rantai utama merupakan gugus. Ini gugus metil, ini gugus etil. Nah, kebetulan gugusnya itu beda jenis. Jadi sesuai dengan aturan, penamaannya dimulai dari huruf abjad antara M sama E.
sesuai abjad dimulai dari E ya, E duluan. Berarti tata nama lengkapnya kita susun. Nomor dari gugus etil, nomor dari gugus, kemudian nama gugus metil, kemudian nomor ikatan rangkap di atom C nomor 1, kemudian rantai utamanya ada 6, berarti pakai awalan hek, kemudian akhiran ena. Karena di alkena ya, menggunakan akhiran ena. Oke, beginilah kira-kira tata nama senyawa alkena dengan catatan ya, penentuan penentuan ikatan rangkap maksud saya. Ikatan rangkap di sini kan terlibat di antara atom C dengan atom C nomor 1 dengan atom C nomor 2 ya. Jadi kita ambil di antara nomor atom C1 dan 2 mana yang nomor terkecil. Itulah yang kita bubuhi di sini. Karena dia nomor 1 dan 2, maka yang kita ambil adalah nomor 1. Jadi dengan demikian nanti nomoran ikatan rangkap mendapatkan nomor yang paling kecil, gitu ya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita mengenai isomer alkana. Saya ambil contoh untuk C4H8 ya. C4H8 rumus molekulnya. Jadi artinya isomer ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Ini rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya tidak sama ya. Strukturnya itu tidak sama. Tidak sama. Nah, ada 3 isomer yang ada pada alkena. Ada yang namanya rantai, posisi, dan gugus fungsi. Contoh dari rantai untuk C4H8 itu adalah ini saya gambarkan ya, 1 butena dengan 2 metil 1 propena. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki rumus molekul C4H8. Hanya saja mereka berbeda rantai. Yang satu rantainya lurus untuk 1 butena, sementara 2 metil 1 propena menggunakan rantai bercabang. Ya. Kalau isomer posisi, berarti posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Di contoh yang pertama ini, posisinya ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1, sementara contoh nomor 2 di atom C nomor 2. Gugus fungsi berarti strukturnya itu sudah berubah gugus fungsinya berikut dengan sifat-sifatnya. Yang pertama dia rantai terbuka, alifatik. Yang kedua dia rantai siklik. Makanya diawali dengan awalan siklo. Untuk 1 butena rantai terbuka, kedua ujung atom C-nya tidak saling bersentuhan. Sementara kalau untuk siklobutana, semua atom C-nya itu membentuk siklik. Ya, keseluruhan struktur yang berbeda ini memiliki rumus molekul yang sama. Apa tadi rumus molekulnya? C4H8. Ini research saya. Jadi demikianlah penjawaban saya mengenai tata nama senyawa alkena dan isomernya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.